Kasih-Mu ya Tuhan, yang membuat kami senantiasa berseri, membuat kami merasakan ketenangan di tengah arus kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengalami banyak hal dalam hidup ini, kasih-Mu lah satu-satunya harapan dan sumber kekuatan kami. Pada saat ini, ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, kami percaya bahwa kasih-Mu akan menuntun kami untuk kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu dengan baik dan benar. Tuntunlah kami ya Tuhan, seturut dengan kasih-Mu yang besar itu, di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, firman atau sabda Allah yang kita renungkan pada saat ini diambil dari Injil Matius 4 ayat 12 sampai 25. Injil Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 12 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea,
dan seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Injil itu selalu menarik untuk direnungkan. Saya termasuk salah satu pendeta yang sangat menyukai Injil. Injil kita ada 4 ya Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cerita di dalam Injil itu bisa kita eksplorasi, bisa kita dekati, kita renungkan dengan berbagai macam cara. Oleh karena itulah Injil menjadi menarik, apalagi kisah yang baru saja kita simak bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Karena dalam kisah ini Tuhan Yesus memulai pelayanannya bukan di tempat yang strategis. Yesus memulai pelayanannya, waktu itu kan sudah dibaptis, dia sudah mulai sekarang pelayanan, bukan di tempat yang strategis Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut kita manusia, tapi di tempat yang ya boleh dibilang pinggiran. Kalau istilah di zaman sekarang itu, tempat ini mungkin sinyalnya bukan 5G. Mungkin masih sinyalnya itu masih yang 2G. Bapak Ibu masih ngalami ya sinyal yang 2G, yang tulisannya masih 8G itu. Ya, yang kalau kirim pesan itu lama muter-muter dulu Bapak Ibu. Masih ya? Atau yang tidak ada sinyal barangkali ya. Daerah pinggiran, daerah yang tidak terkenal, daerah yang ya ecek-ecek lah, receh lah. Kalau Tuhan Yesus ada di zaman sekarang ini yang serba canggih barangkali, yang sekarang orang pada pengen branding ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kayaknya konsultan branding bakalan pusing melihat Tuhan Yesus yang seperti itu. Sekarang tuh lagi musim rebranding ya. Kalau pakai logika kita Bapak, Ibu, dan Saudara, harusnya Tuhan Yesus itu berpikirnya seperti ini. Menurut saya ya Bapak Ibu, ketika baca ini kan Tuhan Yesus tahu kalau Yohanes itu dipersekusi, ditahan. Logika saya Bapak, Ibu, dan Saudara, harusnya Tuhan Yesus itu sembunyilah dulu, cari tempat yang aman dulu. Atau sebaliknya, cari panggung yang bagus lah, jangan di pinggir. Cari panggung yang bagus, bukan lalu menyingkir. Menyingkir bisa arti tadi ya, bisa mencari aman, bisa juga jadi tidak punya panggung yang mudah untuk dikenali. Logika saya seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kenapa Tuhan Yesus justru datang ke tempat yang orang lain tidak mau, yang orang lain hindari? Logika kita di zaman sekarang kalau mau viral, kalau mau terkenal ya cari tempat yang baguslah. Tetapi lalu saya berpikir Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus adalah terang. Dia adalah terang itu sendiri. Kalau dia adalah terang itu sendiri, maka dia tidak perlu mencari tempat yang terang.
Yang dia cari justru tempat yang gelap, yang belum ada terangnya. Kalau terang ketemu terang, tambah terang, silau. Gak perlu. Yang diperlukan justru di tempat yang gelap. Dan di Galilea, di daerah Naftali dan Zebulonlah Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, saya juga terheran-heran cara Tuhan Yesus memilih murid. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu dan Saudara, kita mencari, meng-hire orang, memperkerjakan orang, itu kita cari orang yang sudah berpengalaman. Sehingga salah satu syarat pekerjaan adalah sudah berpengalaman. Susah kalau yang baru lulus, nggak berpengalaman, ya kan? Sudah berpengalaman, memiliki SIM B1 misalnya. Susah yang tidak berpengalaman itu. Mungkin kalau zaman sekarang Bapak Ibu dan Saudara, kita cari yang terbaik. Kita cari yang berapa kali menjadi panitia Natal. Nah, berapa kali menjadi penatua. Sudah berapa tahun menjadi pendeta. Zaman sekarang. Tapi Tuhan Yesus justru mencari bukan yang seperti itu. Bukan yang bolak-balik menjadi pelayan. Dia cari seorang penjala ikan. Atau bahasa sederhananya seorang nelayan. Apakah seorang nelayan itu wangi parfum yang mahal? Apakah seorang nelayan itu berdandan, berpakaian rapi dan necis? Tidak. Seorang nelayan itu pastinya bau amis ikan. Kan kita tahunya ikannya sudah di meja Bapak Ibu dan Saudara. Nggak pernah kan kita misalnya ke laut bergaul dengan nelayan. Nah, nelayan pakai parfum mahal buat apa dia di laut? Ya kan? Jadi Tuhan Yesus tidak cari yang seperti itu. Dia cari seorang nelayan yang bau amis tetapi jujur. Dia tidak lihat penampilannya, dia tidak lihat pengalamannya. Dia seorang nelayan yang mungkin secara strata pendidikan di bawah dari umumnya orang pada waktu itu. Tuhan pilih murid dari figur seorang penjala ikan. Mungkin kalau saya jadi Andreas dan Petrus, Yakobus dan juga Yohanes, mungkin saya mikir Bapak Ibu dan Saudara, kalau dipilih Tuhan lalu Tuhan bilang, ayo ikut aku. Saya akan bilang, seriusan nih Tuhan. Gak ada yang lain. Ya. Saya itu bukan influencer Tuhan. Ya. Saya bukan influencer. Mungkin dalam benak Andreas, Petrus, Yohanes dan Yakobus mungkin begitu Bapak Ibu. Gak salah nih. Follower saya aja cuman 200, ya. Kenapa nggak datang ke yang followersnya sudah MM-an itu ya, yang sudah jutaan? Tapi saya Bapak Ibu dan Saudara mengerti kenapa Tuhan Yesus mencari orang yang seperti itu. Rupanya Tuhan Yesus itu tidak mencari orang yang kelihatannya siap. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang kelihatannya siap. Terbukti Bapak Ibu dan Saudara kalau kita cari panitia, mencari penatua itu banyaknya jawabannya tidak siap Pak, jangan saya lah, yang lain aja banyak yang S3, S4, S7, S10. Firman Tuhan mengoreksi pemahaman itu. Tuhan tidak cari yang kelihatannya siap, tapi Tuhan cari yang mau melangkah bersama-sama.
Karena kita kadang mikirnya terbalik Bapak Ibu. Kalau saya udah sabar baru saya mau Pak. Kalau saya sudah nggak emosian, saya mau jadi pelayan. Saya kalau hidupnya sudah rapi baru mau aktif ke gereja. Tuhan sebaliknya. Nggak apa-apa berantakan, nggak apa-apa nggak rapi, nggak apa-apa penuh dosa, nggak apa-apa kacau hidup kita Bapak Ibu dan Saudara. Karena Tuhan katakan nanti kita rapihkan bersama-sama. Yang penting mau dulu Bapak Ibu dan Saudara dan melangkah bersama dengan Yesus. Melangkah bersama-sama dengan Dia. Jadi menjadi murid Kristus itu Bapak Ibu dan Saudara bukan label. Saya Kristen, saya rajin pelayanan, setiap hari saya upload ayat-ayat Alkitab. Bukan. Menjadi murid Yesus seperti Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid pertama adalah melangkah bersama-sama dengan Sang Guru. Melihat langsung apa yang dikerjakan oleh gurunya. Learning by seeing. Melihat langsung. Melihat langsung Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, menyentuh yang sakit lalu sembuh. Bagaimana Tuhan Yesus duduk bersama dengan pendosa. Belajar tentang pengampunan. Yesus duduk bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itulah murid yang sejati. Melihat dan belajar langsung bersama-sama. Berbeda dengan ahli Taurat yang pandai berkhotbah, pandai berbicara, pandai berteori, pandai berretorika, tetapi apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ahli Taurat pandai bicara, tetapi Tuhan Yesus pandai melakukan apa yang dibicarakannya. Apa yang disampaikannya dia lakukan, dia praktekkan. Itulah yang membedakan murid-murid ahli Taurat dan murid-murid Kristus. Kita harus bisa sama seperti Yesus. Apa yang kita omongin sama dengan apa yang kita lakuin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, buktikan itu dalam keseharian kita. Kalau kita mengatakan keluarga itu penting, jadi kalau ngumpul di rumah itu, jangan satu main HP, satu pegang remote TV, sama-sama di ruang keluarga. Yang satu lagi pegang emosi, ya tahan diri, jangan emosi. Ada tiap hari tekanan batin di rumah ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini bukan curhat, bukan. Ada istri saya di sini soalnya. Masalahnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tuh bukan tidak tahu firman Tuhan. Tiap minggu Bapak Ibu dengar firman Tuhan, belum yang di WA Group ya, banyak sekali yang menyampaikan firman Tuhan. Persoalannya tuh kita bukan tidak tahu firman Tuhan, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan itu sering tahu kita, dan kita itu merasa nggak nyaman. Ini firman Tuhannya benar banget gitu ya. Ya iya ya, firman Tuhannya nyentuh, kena banget saya. Nah kitanya yang tidak mau Bapak, Ibu, dan Saudara. Bikin gak nyaman ke kitanya. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang difirmankan. Jadi kalau tema kita hari ini, apa itu temanya? Kecil banget ya. Kabar baik nyata dalam kata dan laku. Laku itu perilaku Bapak Ibu. Jadi kabar baik itu nyata waktu kita banyak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Contohnya gini, kabar baik itu nyata ketika orang lain di sekitar kita itu merasa dihargai,
merasa diterima, ya. Bukan pada saat kita bicara tentang Tuhan, kabar baik itu bukan pada saat saya sedang berkhotbah seperti ini. Ya, ini kabar baik, tetapi kabar baik itu yang sejati adalah ketika kehadiran kita membawa sesuatu yang baik bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Itulah makna kenapa Tuhan Yesus memulai pelayanannya di tempat yang gelap. Karena di tempat itulah yang membutuhkan terang. Apa yang Yesus teladankan kepada kita adalah hidup selaras antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Hiduplah kita dengan hadir secara tulus, hadir dengan apa adanya Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke gereja ini apa adanya, diterima pasti. Tidak akan ditutup pintunya. Apa adanya kita, sekotor apapun kita, sejahat apapun kita. Apa adanya. Karena apa? Karena tadi, menjadi murid itu bukan yang sudah jadi, bukan yang sudah pinter, tetapi yang mau belajar bersama, melangkah bersama dengan Kristus, dan mau untuk dirapihkan, dibenarkan, diperbaiki oleh Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Amin.